Shalom, Arise Generation. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali datang beribadah. Kita akan memulai kebaktian hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kebaktian kita hari ini diselenggarakan dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera menyertai, menuntun kebaktian ini dari awal hingga akhir. Amin. Silakan duduk. Hello Rise Generation, mari kita siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri dan puji Dia. Mari kita nyanyikan, datanglah dan bertata. Sebelum kita ngedengerin sermon hari ini,
Ayo kita buka hati kita buka pikiran kita. Kita mau nyanyikan kasih Tuhan kepada kita. The deepest of seas and furthest horizons can't even begin to speak of your kindness. While I rest so far in rebellion, still you gave your life without question. Before I even say I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? The darkest of days may pride out of focus. No valley of nights, your depths of devotion. You lay me down in green pastures, so I'll rest beside your still waters. I've never known a grace so powerful. You always make a way. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Your love so deep enough. Na, 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 na. Na, 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 na. Come on, we sing. How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? How deep is the love? How high is the one who forgives and forgets all our sin? How deep is your love? How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Arise Generation, tema kita pada hari ini adalah Forgiving Your Family. Ada 3 bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini, yaitu Efesus 4 ayat 31 sampai 32, Kolose 3 ayat 20 dan Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakan ketiga bagian ini untuk teman-teman. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu di dalam hatimu. Kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel yang mengupas tulisan dari seorang pelajar di Twitter. Pelajar ini curhat tentang relasinya dengan orang tuanya. Saya akan membacakan sepenggal tulisan dan mengajak teman-teman untuk menerka apa yang dialami pelajar ini. Begini bunyinya. Dear orang tuaku, dari aku anakmu. Ketika kalian memanggilku dengan nada tinggi, hatiku terasa sakit. Hentakan yang keluar membekas hingga sekarang. Tak apa, aku bisa mengatasi ini, tapi akan ada saatnya aku mulai lelah dan menumpahkan beban di pundak. Saya menambahkan sedikit kicauan di kalimat berikutnya. Yang kulakukan hanyalah menangis setiap kali dibentak kalian. Teman-teman, saya duga kalian bisa menerka apa yang dialami oleh pelajar ini. Hati pelajar ini terluka oleh orang tuanya. Luka yang dibiarkan dan tak dibereskan akan menjadi kepahitan dalam hidup seseorang dan nampaknya itu terjadi pada pelajar ini. Curhatan pelajar ini mengundang banyak sekali simpati dari warganet. Tercatat lebih dari 19.000 orang menyukainya. Tak berhenti di situ. Tidak sedikit warganet yang menumpang curhat atas keluhan serupa di kolom komentar. Ada yang berkeluh kesah karena dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Ada yang hancur hatinya karena mamanya marah terus. Tapi ada juga yang merasa benci karena pernah dipukul oleh papahnya. Teman-teman, dari kisah-kisah itu kita tidak bisa memungkiri tak sedikit anak-anak mengalami kepahitan dari orang tuanya. Kepahitan bisa dialami oleh siapapun termasuk teman-teman dan saya. Menyimpan kepahitan tak sedikit pun memberi faedah. Kepahitan atau luka batin dapat membuat seorang anak sulit untuk menaruh sikap hormat, mendengarkan ajaran ataupun mentaati orang tuanya. Sikap seperti itu berpotensi membuat relasi semakin buruk. Dalam hal ini Paulus sendiri mengungkapkan agar kepahitan itu dijauhkan dari kehidupan orang Kristen. Di dalam Efesus 4 ayat 31 Paulus mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Paulus mengarahkan agar setiap orang yang telah diperbaharui oleh Kristus harus membuang segala perasaan pahit itu. Hidup orang Kristen harus mencerminkan sebagaimana statusnya sebagai manusia baru. Di antara teman-teman mungkin ada yang terluka dan berusaha membuang kepahitan. Tetapi rasanya kok sulit sekali. Mungkin ada di antara teman-teman yang terus bertanya di dalam hatinya. Kok bisa papa saya bersikap kasar kepada diriku? Kok tega-teganya ya mama meninggalkan kami sekeluarga? Katanya mereka mencintaiku. Tetapi nyatanya enggak ada tuh. Teman-teman, saya mau mengatakan kepada kalian semua, kalau tidak ada orang tua yang sempurna di dalam dunia ini, termasuk papa mama kita. Ini disebabkan karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu,
Orang tua bisa melakukan kesalahan. Bisa bersikap terlalu emosi atau melakukan tindakan di luar batas, melukai anaknya. Di dalam relasi dengan orang tua memang bisa menghasilkan luka. Tetapi ingat, melalui relasi yang sama dengan orang tua itu juga, kita dapat memperoleh kebahagiaan, kenyamanan, fasilitas, dan lain sebagainya. Coba yang diingat itu toh jangan hanya yang buruk saja. Tapi ingat juga peristiwa yang membuat teman-teman tersenyum. Lalu bagaimana caranya untuk membuang segala kepahitan yang ada di dalam hati itu? Caranya adalah hiduplah di dalam kasih dan pengampunan seperti yang telah Tuhan berikan. Teman-teman, mungkin ada yang mengatakan, wah gak mudah Kosinhan mengasihi dan memaafkan papa saya. Kalau Kosinhan tahu kelakuannya, Kosinhan juga bakalan geleng-geleng kepala. Oke teman-teman, memang gak mudah tetapi bukan berarti gak bisa. Kita perlu pertolongan Tuhan dalam hal ini. Ingat loh ya, kalau orang tua kita itu adalah orang berdosa dan kita pun sama adalah orang berdosa. Saat kita sebagai anak bersikap gak menghormati orang tua, melawan orang tua, ataupun kita tidak mentaati perintah orang tua, apakah itu bukan berarti kita sedang melukai hati mereka? Mungkin ada di antara teman-teman yang mengatakan, oh aku baik orangnya, kayaknya saya gak pernah menyakiti papa mama. Kalaupun ada, bisa dihitung oleh jari Kosinhan. Tapi mereka lah yang sering menyakiti saya. Oke teman-teman. Tapi saya mengajak teman-teman untuk kembali merenung dan berpikir. Apakah teman-teman itu orang yang benar-benar baik? Apakah teman-teman tidak pernah melukai hati Allah? Coba hitung dosa dan kesalahan yang telah teman-teman lakukan sampai hari ini. Saya yakin teman-teman tidak akan ada yang bisa menghitungnya karena kesalahan yang telah teman-teman perbuat sudah terlalu amat banyak. Inilah luar biasanya Allah kita. Allah sungguh mengasihi teman-teman dan saya. Allah bukan mengasihi kita sejak kita percaya kepada Yesus, tetapi Ia mengasihi sebelum kita percaya. Saat kita masih menjadi musuh Allah, seteru Allah, memberontak kepada Allah, Allah sudah mengasihi kita. Dan dosa kita yang begitu banyak itu diampuni oleh Yesus saat kita percaya kepadanya. Dosa masa lampau, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang sekalipun diampuni oleh Yesus saat dirinya mati di atas kayu salib. Ini adalah anugerah bagi teman-teman dan saya. Selain itu pengampunan Yesus di atas kayu salib memperbaiki relasi manusia yang tadinya rusak dengan Bapa di surga kembali menjadi pulih. Teman-teman, Tuhan Yesus sendiri mengajar agar kita mau melepaskan pengampunan melalui sebuah perumpamaan. Dikisahkan ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dipanggilnyalah seorang hamba yang berhutang sebesar 10.000 talenta. 10.000 talenta adalah jumlah yang sangat amat besar pada waktu itu. Hamba itu memohon agar dirinya dan anak istrinya tidak dijual untuk membayar hutangnya. Dia sujud dan menyembah kepada sang raja. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu sang raja tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia membebaskan dan menghapus hutang hamba itu. Bisa dibayangkan betapa bahagianya hamba itu. Tetapi ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hutang yang jauh lebih kecil daripada hutangnya. Apa yang ia lakukan? Hamba itu menangkap, mencekik. Dan berkata kepadanya, bayar hutangmu. Ia menjebloskan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya dilunaskan. Apa yang ia lakukan diketahui oleh sang raja. Raja lalu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata,
Seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Tetapi engkau tidak mau mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau. Maka marahlah raja itu. Kemudian menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Teman-teman, dari perumpamaan itu Yesus mengajarkan, jika kita tidak mau melepaskan pengampunan pada orang lain, maka sikap itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena dosa kita yang begitu besar itu pun diampuni oleh Yesus. Mengapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Teman-teman, pengampunan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kasih itu bukan hanya murah hati, tetapi juga memaafkan. Kasih Allah yang melimpah telah kita terima, telah kita nikmati, seharusnya mendorong teman-teman dan saya untuk mengasihi dan mengampuni siapapun juga, termasuk papa atau mama kita. Sebagai penutup, saya mau cerita sebuah kisah dari seorang anak yang mengalami kepahitan dari papahnya. Anak ini tinggal satu rumah dengan papahnya, namun anak ini tidak merasakan kalau papanya hadir dengan dirinya. Papanya tidak pernah memperhatikan dirinya. Menanyakan tentang perihal sekolah pun boro-boro. Lalu ketika ada masalah di keluarga, yang papanya lakukan hanya berteriak, tetapi tidak menyelesaikan masalah itu sama sekali. Apa yang dilakukan oleh papahnya membuat anaknya semakin benci. Selama bertahun-tahun anak ini memendam kebencian kepada papahnya sendiri. Sulit rasanya bagi dia untuk menghormati papahnya. Sulit baginya untuk bisa berbicara leluasa ataupun mentaati apa yang dikatakan oleh papahnya. Namun di suatu titik ketika ia beranjak ke usia pemuda, Tuhan melawat dirinya. Ia belajar untuk semakin mengenal Tuhan. Ia belajar firman Tuhan. Dan ketika ia bersekutu dengan Tuhan, ia terus diingatkan akan kasih Allah yang besar yang telah ia terima. Dosa-dosanya yang begitu amat banyak diampuni oleh Yesus. Dan pertanyaan muncul dalam dirinya. Kok kenapa aku gak bisa memaafkan papaku sendiri? Anak ini bergumul, berdoa, dan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar papahnya. Ia bertemu dengan papahnya, merendahkan diri, dan ia meminta maaf kepada papahnya. Ia tak pernah menyangka papahnya waktu itu menangis sejadi-jadinya dan meminta maaf juga kepada dirinya. Mereka saling mengampuni satu sama lain. Ada rasa lega dan sukacita dirasakan oleh anak ini. Semenjak peristiwa itu, anak ini bisa berbicara dengan leluasa, bersikap hormat, dan mau mendengar nasihat papahnya. Pulihnya relasi telah membuka pintu bagi anak ini untuk memberitakan tentang Kristus kepada papahnya. Karena papahnya sebelumnya belum mengenal Tuhan Yesus. Beberapa bulan kemudian papahnya sakit keras, dirawat di rumah sakit. Dan puji Tuhan, papahnya dibaptis di rumah sakit. Namun sayang, sehari setelah papahnya dibaptis, papahnya meninggal dunia. Anak ini sedih saat papahnya meninggal. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan karena relasi dengan papanya sudah dipulihkan dan terlebih lagi papanya sudah mendengar Injil dan menerima Yesus. Teman-teman, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Namun menyimpan kepahitan terhadap orang tua bukanlah sifat dari seorang manusia baru yang telah diperbaharui Kristus. Menyimpan kepahitan adalah sifat dari manusia lama. Karena itu kepahitan harus dibuang. Bila ada di antara teman-teman yang mengalami kepahitan karena orang tuanya, lepaskanlah pengampunan. Sebab Kristus telah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Jalinlah relasi yang indah bersama orang tuamu. Hormati dan taati mereka. Sebab orang tua adalah wali Allah bagi kita di dunia. Nikmati hadirat Allah di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami. Jika ada kepahitan dalam diri kami terhadap orang tua, Tuhan jamah. Agar kami dapat memberikan pengampunan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni setiap kami. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun hamba percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata dan memimpin kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana pada hari ini kami dapat beribadah. Kami juga pada saat ini dapat memberikan persembahan. Tuhan ajarkan kepada setiap kami, agar kami bukan hanya memberikan dalam wujud materi saja, tetapi kami memberikan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita sekalian dan pulang dengan membawa berkat daripadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.